Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah a'azzakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pertemuan ini kita bisa kembali berjumpa di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi kemudahan dan barokah kepada kita semua. Amin. Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kajian kita kali ini mengambil tema pendidikan anak di tengah pengaruh media sosial dan HP. Kajian kita insya Allah terbagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi pertama yang akan saya sampaikan adalah dampak-dampak negatif media sosial dan HP. Sebelum nanti akan kita sampaikan masalah pendidikan anak di tengah-tengah gempuran medsos dan HP, maka di sini perlu saya sampaikan terlebih dahulu dampak negatif media sosial. Itu bahasa Arabnya al-athar as-sayyi'ah min al-ittisal al-istimai. Baik.
Ikhwan fillah azakumullah. Oleh karena media sosial dan juga HP ini merupakan perkara-perkara yang meramaikan akhir zaman yang belum ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentunya dalam menyampaikan dampak-dampak negatif media sosial dan HP, kita mengambil informasi-informasi yang akurat terkait dengan itu, sehingga benar-benar kita paham dampak-dampak negatif tadi secara rinci, agar kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari dampak-dampak negatif tersebut. Karena kita belajar sesuatu yang negatif, sesuatu yang jelek untuk kita jauhi, bukan untuk kita terjang. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah azakumullah. Dampak-dampak negatif HP dan juga media sosial ini cukup banyak, sehingga membutuhkan kajian-kajian yang sangat panjang, ya. Dan tentunya ini bukan menghakimi kalian semua generasi-generasi muda, bukan berarti menyala-nyalakan keadaan kalian generasi muda. Akan tetapi ini semuanya adalah demi kebaikan kita bersama. Baik. Barakallahu fikum. Yang pertama, di antara dampak negatif media sosial dan juga HP, idha'atul waqti, menyia-nyiakan waktu. Jadi karena macam-macam media sosial ini banyak, kemudian grup-grupnya juga banyak, anggotanya juga banyak, ya kan? Semuanya dibaca, semuanya ditanggapi, maka tentunya membutuhkan waktu. Dan ternyata waktu itu sangat banyak tersedot, tersita untuk itu. Sebagai gambaran, grup WA, ini satu orang memiliki 5 grup, masing-masing grup anggotanya 1000.
sudah kelas dunia ya. Nah, pergaulannya suka kelas dunia ya, bukan kelas Ngawi saja. Nah, kalau satu orang anggap saja 1 menit, coba dihitung 5.000 orang itu, karena satu grup anggotanya 1.000, punya 5 grup, ada 5.000. 5.000 kali 1 menit, berapa itu? 5.000 menit, ya. 1 jam berapa menit? 60 menit. Berapa jam itu dihabiskan untuk menjawab masing-masing pesan WA yang jumlahnya 5.000 tadi, ya. Nah, berjam-jam hanya untuk menjawab. Belum lagi untuk posting. Benar-benar seharian bisa megang HP tanpa melakukan apapun. Barakofikum. Waktu yang lama seperti itu menyebabkan dia ibadahnya gak jelas, menyebabkan taklimnya yang gak jelas, menyebabkan kajiannya yang gak jelas. Yang jelas apa? Yang jelas adalah menatap layar HP dengan media sosialnya. Padahal waktu itu sangat berharga. Akibatnya apa? Prestasinya jeblok. Dalam masalah pendidikan, masalah pekerjaan juga begitu, jeblok. Menghabiskan pulsa, tapi gak mendatangkan uang. Ibadahnya juga jeblok, jadi males. Imamnya lama sedikit, khawatir nanti pesan itu gak dijawab segera. Berarti waktu benar-benar terbuang lama untuk media sosial dan HP. Idha'atul waktu. Ini dampak negatif dari media sosial dan HP tadi. Itulah mengapa pondok pesantren menerapkan peraturan yang sangat ketat. Santri dilarang membawa HP. Karena kalau nggak diberi peraturan seperti ini, benar-benar santri tadi itu habis waktunya untuk media sosial dan HP-nya. Yang menyebabkan semua pelajaran-pelajarannya terbengkalai. Jadi kalau sudah siap jadi santri, itu juga harus siap untuk mengucapkan ma'assalamah kepada HP-nya dan media sosialnya, ya. Selama belajar di pondok. Dan ini sangat efektif. Sangat efektif, sangat mujarab para santri menjadi fokus.
sudah mulai lupa dengan HP-nya, sudah mulai lupa dengan media sosialnya. Walaupun ya masih ada saja yang nggak mau mengikuti aturan, ya. Nah, memang di pondok nggak bawa HP, tetapi dititipkan ke tetangga sebelah pondok, diapeli tiap hari, ya. Nah, dengan alasan beli di tokonya, beli sabun sambil ngapeli HP-nya, ya. Nah, santri-santri yang semacam itu biasanya secara prestasi jeblok, secara ibadah males, ya. Ujung-ujungnya ketangkap basah. Kok bisa ketangkap basah? Bung sudah dititipkan ke tetangga. Jawabannya ialah saking asiknya megang HP dan bermedia sosial, tasihir dia. Lupa kalau di sampingnya sudah ada mas'ul dan musrif. Akibatnya apa? Nah, ini fatal. Karena sudah nggak bisa diatur, seringkali para santri itu kemudian terpaksa dipindah ke tempat lain, ya, demi ketertiban pondok itu. Pindah pondok, ternyata di pondok yang baru peraturannya sama, santai, tidak diperbolehkan membawa HP selama belajar di pondok. Ternyata dia masih menggunakan cara yang sama, HP-nya dititipkan di tetangga. Nah, karena ada keterangan ini santri berkasus HP, maka pengurus yang baru, pondok yang baru berusaha untuk waspada. Santrinya pintar, dibikin lama, gak ngapeli HP-nya, supaya dianggap telah berubah. Mas'ul, musrif, terkecoh. Wah, bagus ini ya, perkembangan yang baik. Nah, begitu ada waktu lengah, ngapeli lagi HP-nya. Karena lama nggak dibuka, wahnya banyak yang harus diperbaharui. Tasihir lagi, tangkap lagi, Allahul musta'an, ya. Nah, santri yang semacam ini itu sudah ketagihan dengan HP, waktunya itu untuk HP, pikirannya untuk HP, semuanya untuk HP dan media sosial. Waktu terbuang sia-sia. Nah, dalam keadaan dia gak jelas prestasi pendidikannya. Idha'atul waktu, menyanyiakan waktu. Ini dampak negatif HP itu. Insya Allah, ini kalau dipakai untuk mempelajari ilmu, fokus pada ilmu, maka dia akan mampu menghasilkan banyak faidah-faidah ilmiah. Kalau dipakai untuk menghafal Quran, cepat khatam dia. Kalau dipakai untuk menghafal hadis, akan banyak hadis yang dihafal.
Kalau bisa dipakai untuk hifdzul mutun, banyak matan kitab-kitab yang bisa dia hafal. Nah, ketahuilah bahwa pengaruh negatif HP yang satu ini, idha'atul mal, itu benar-benar sangat terasa efeknya. Nah, ujung-ujungnya santri-santri yang nggak bisa diatur dengan masalah ini futur, nggak mau mondok di rumah. Apa yang dilakukan? Ya sudah, seharian penuh megang HP, mainan medsos dan yang lain. Nah, barakallahu. Memang dia nggak keluar kemana-mana, tapi dia menjadi manusia di dalam kamarnya, seperti dalam gua, ya. Nah, nggak kenal dunia luar. Naudzubillah bidzalik, ya. Ini memang ini masalah kita bersama, ya. Butuh partisipasi banyak pihak, terutama para santri, kesadaran para santri, ya. Nah, semoga kalau di sini kasus-kasus itu sedikit, ya. Nah, kok gini-gini terus ya. Mengamini apa mengiyakan atau setuju. Nah, ini temanya memang tema ini bukan tema kitab tauhid, bukan tema bab fikih, ya. Nah, tapi temanya itu medsos sama HP. Nah, saya diundang daurah kayak gini, kayak penyuluhan ini, ya. Nah, tapi memang seperti itu. Barakallahu. Yang kedua, ini dampak negatif media sosial dan HP. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Nah, untuk mainan HP, untuk mainan media sosial butuh apa? Hah? Butuh pulsa, butuh apa ini? Paket data, ya? Nah, beli nggak itu? Pakai apa? Pakai uang, pinter, barakallahu, ya. Nah. Baik, kalau pakai uang sebulan berapa? Saya tolong dibantu untuk menjelaskan ini, ya. Kalian kan pengalaman, ya. Nah, minimal ada maksimal, ada yang hemat, ada yang standar, ada yang boros. Yang paling hemat sebulan untuk media sosial, untuk aplikasi, itu apa? Sebulan berapa, Mas? 60.000 itu, ya. 60.000. Hah? 30.000 itu operator apa itu? XL. Hah? 30.000 nanti beli lagi dalam satu bulan, itu berarti bukan 30.000, berarti 30.000 tambah 30.000 tambah 30.000 tambah 30.000, ya kan?
terusan. Nah, total 1 bulan berapa? Nah, itu yang saya tanya. Paling murah berapa? Tolong dijawab dengan jujur. 100? Nah, oke gini. 100.000. Barakallahu fikum. Iya toh? Oh. Lebih. Allahul musta'an. Terus berapa mas? 300.000 sebulan ya, bukan sehari. 300? 300. Allahul musta'an. Pantesan uang jajannya kok minta banyak, tapi gak pernah kelihatan jajan ya. Nah, ternyata dipakai beli pulsa dan data. Ya. Baik. 300 ya. Ya. Sebulan 300, Masya Allah, barakallahu fikum. Ini uang 300.000 itu hanya untuk pulsa dan data. Pertanyaannya, apakah dengan menggunakan HP dan media sosial, khususnya para santri ini, bisa mendatangkan uang minimal 300.000 atau lebih? Atau murni pengeluaran? Pengeluaran ya, nggak ada pemasukan. Naam, pengeluaran. Dalam bahasa Arabnya namanya idha'atul mal, menyanyikan kata pemborosan. Jadi program hemat nasional itu gagal total dengan pemborosan atau idha'atul mal. Itu dampak negatifnya. 1, orang tua semakin berat dalam memberi dan mengirim uang kepada anak-anaknya. Itu baru masalah itu, belum biaya yang lain ya. Dalam keadaan orang tua juga masih bingung untuk mendapatkan pemasukan yang banyak. Itu sudah dihabiskan 1 orang pulsa data 300.000. Nah, kalau anaknya 5, 300.000 kali 5, 1.500.000. Padahal orang tua itu penghasilannya cuma 1 juta. Tukang sapu, jual es. Akhirnya yang terjadi nunggak SPP. Pondok rugi. Ini orang nggak bisa bayar SPP ya. Nggak jajanan, ternyata habis untuk pulsa dan data. Karena pulsa sama data itu hangus nggak kalau sudah selesai waktunya itu. Misalkan 30 hari itu nggak dipakai, kemudian lewat 30 hari, hangus apa enggak? Hangus, tambah terbakar uangnya, habis. Kok bisa hangus? Nah tadi itu HP-nya dititipkan ke tetangga, nggak pernah dilihat, padahal sudah diisi penuh pulsa dan datanya. Akhirnya hangus. Kalau hangus bisa pakai lagi nggak? Nggak, kecuali diisi kan. Nah, beli lagi nggak? Beli lagi. Nah, kalau ketat pengawasan di pondok itu,
benar-benar dia per bulan hanya untuk memperpanjang. Naam, tanpa bisa menggunakannya ya, dan uang itu terus terbuang. Makanya perusahaan jasa telekom itu untung besar ya. Pemasukan dari pulsa dan data dari seluruh penduduk negara Indonesia itu sangat besar, termasuk yang lancar mereka itu pendanaannya itu ya. Karyawan bisa dipangkas karena dengan sistem aplikasi mengurangi beban gaji karyawan. Sementara yang beli pulsa data mulai dari anak-anak kecil, remaja, bapak-bapak sampai kakek-kakek, nenek-nenek, semuanya beli. Padahal penduduk Indonesia itu ratusan juta, 1.000 saja sudah berapa? Kalau penduduk Indonesia 100 juta, ya, kemudian satu orang 1.000 rupiah kali berapa? 100 juta kali 1.000 rupiah. 100 juta kali 1.000. Berapa? 1 T apa 1 M? M, 1 M. Padahal pulsanya tadi berapa? 30.000, ada yang 100.000 ya. Nah, 100 juta kali 100.000, Masya Allah, luar biasa. Itu kita ikut andil untuk membelanjakan harta kita untuk urusan HP, media sosial, untuk pulsa dan paket data tadi itu. Yang mana kalau itu kita pakai untuk infak fisabilillah, patungan untuk membangun pondok, patungan untuk kesejahteraan sosial, anak yatim, fakir miskin, bahkan untuk keluarga kita sendiri, itu besar. Tapi kita buang begitu saja untuk urusan media sosial dan HP. Idha'atul mal. Nggak kerja tapi menguras harta. Wah, ini mental semacam ini itu cepat miskin. Ya, nah, mental pengeluaran, bukan mental pemasukan, mental pemborosan untuk hal yang sia-sia. Itu termasuk dampak negatif media sosial dan HP. Naudzubillah min dzalik. Kira-kira kalau nggak HP-an gitu selama sebulan penuh gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Saya tanya yang paling depan, mewakili temen ya. Nggak bisa. Maka dampak negatif medsos dan HP yang ketiga ialah ketergantungan. Jadi penggunaan berlebihan bisa menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan nama lainnya kecanduan. Kecanduan nama lainnya apa? Ketagihan. Yaitu melatih kosakata bahasa Indonesia kalian ya. Nah, ketergantungan, kecanduan, ketagihan. Semua ini konotasinya negatif.
Nah, ketergantungan obat. Kalau nggak pakai obat, kumat. Nah itu. Ketergantungan HP. Kalau nggak pegang HP, kumat. Nah, Allahul musta'an. Bagaikan orang yang sakit, yang nggak sembuh-sembuh, dan harus dibantu dengan obat. Obatnya hilang, kumat. Kalau nggak ada, nggak semata-mata kumat. Apa itu? Ya, mati, kiamat. Nah ini benar-benar terjadi dan fakta bahwasanya orang-orang Indonesia Raya, bukan hanya anak-anak kecilnya, tapi remajanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek nenek, itu rata-rata sudah pada tingkat ketagihan, kecanduan, dan ketergantungan dengan HP. Tidak ada HP, kiamat. Gitu. Kalau seandainya Bapak Presiden Prabowo Subianto ngasih keputusan ya hari tanpa HP nasional gitu, kalian dukung apa enggak? Para santri as-sunnah gendeng, kalian dukung apa tidak seandainya Bapak Presiden Prabowo Subianto kemudian memutuskan ada hari tanpa HP nasional? Nggak setuju? Nggak setuju. Wah, nggak sami'na wa ata'na sama penguasa ya. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu sami'na wa ata'na. Ya, dalam keadaan kita senang atau berat ya. Nah, mendukung apa enggak? Mendukung. Berat apa enggak? Lumayan berat. Begitulah ya. Jadi kebutuhan HP saat ini itu melebihi kebutuhan makan dan minum. Nggak makan, nggak minum, nggak apa-apa. Yang penting HP-an. Kan begitu. Kalau dulu para ulama salaf kita, kebutuhan kita terhadap ilmu itu lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum, bahkan daripada kebutuhan terhadap udara yang kita hirup. Sehingga tanpa ilmu mereka gelisah. Hari-harinya dipenuhi dengan ilmu. Nah kalau sekarang ini kebutuhan terhadap HP dan media sosial itu melebihi kebutuhan terhadap makan dan minum, bahkan lebih butuh daripada butuhnya kita terhadap udara yang kita hirup. Lebih baik mati daripada gak main HP. Itu sampai pada tingkat seperti itu. Itu menunjukkan ketergantungan, ketagihan, kecanduan. Ini dampak negatif apa positif, Mas? Negatif. Ahsanta. Barakallahu. Ini kalau tidak ada gerakan serentak dan didukung oleh seluruh elemen, maka benar-benar berat ini tugas para mudarisin wal mudarisat, tugas para murabbiin dan murabbiyat. Berat. Akan selalu ada kasus-kasus perhapean di pondok-pondok kita. Selama di pondok nggak main HP, tapi kalau libur HP yang terus.
balik ke pondok, nah itu HP-nya terus terbayang, nah gitu. Barakallahu. Ini kita harus sadar sejak sekarang ya, bagaimana kita bisa melepaskan diri dari pengaruh media sosial dan HP. Mengapa? Karena nggak pakai HP pun kita tidak berdosa. Apakah ada syarat masuk surga harus pakai HP? Nggak ada ya. Enggak. Baik, jadi anak-anak kita itu semuanya sekarang ini hampir, Pak ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ketahuilah, sadarilah anak-anak kita saat ini itu jujur-jujuran saja ya, nggak bisa lepas dari HP. Nah kalau Ustadz gimana? Pegang HP terus itu kok. Ya saya bilang, saya kan nggak ngomong ini untuk kalian saja, untuk semua. Ini masalah kita bersama, ya kan? Saya bilang sejak awal, bab ini masalah kita bersama. Bukan masalah antum saja, tapi masalah kita semua, ya. Termasuk saya dan yang lain. Kalau yang masih muda-muda gitu, ketagihan, ketergantungan HP. Ternyata yang kakek-kakek, nenek-nenek itu ada yang lebih parah lagi. Nah, tambah tua, tambah gak jelas. Pensiun, gak ada tugas, gak ada dinas. Nah, gitu. Akhirnya ngegas HP-an terus sampai bablas. Awal musta'an ya nak. Kakek-kakek, nenek-nenek itu. Anak cucunya merantau, ya, kesepian, ya, mau masuk sawah udah nggak kuat, ya, akhirnya sama anak cucunya dipegangi HP ibuan. Nah, ada Pak RT ya, itu pasang wifi. Kata wah wifi-nya kabelnya itu melewati bangunan pondok kita. Ya terpaksa kita minta supaya dipindah kabelnya karena ada pembongkaran. Kabel wifi-nya putus. Nah, Pak RT-nya datang mendampingi petugas untuk memindah, ya. Tak tanya, Pak RT udah tua kok, pakai wifi yang segala. Jawabannya, cucuku banyak Pak Ustadz. Itu, duh, apa kaitannya? Ya masing-masing cucu bawa HP. Daripada keluyuan di luar, mending nge-game sama main HP di dalam, seru gitu. Terus kakeknya gimana? Loh kan cuma untuk YouTubean hiburan Ustaz, anak sudah merantau, karena sepi itu, udah pensiun. Tak tanya sebulan berapa wifi itu? Ya 300 sampai 500 habisnya dia. Nah, sama tadi ya. Nah, itu hanya bisa di dalam rumah. Kalau keluar nggak bisa kan? Beli pulsa dia, beli data, ya. Nah, mau sudah ketergantungan, kecanduan, ketagihan, kemana-mana akan terus dicari. Bahkan ini lebih parah daripada, mohon maaf, orang yang kecanduan rokok.
candu rokok. Kalau nggak bawa rokok, lemes, pusing. Ya, nah. Tapi masih bisa diganti dengan permen sementara. Tapi kalau HP, nah ini HP-nya hilang atau HP-nya rusak, itu dikasih permen itu nggak mempan. Nah ini HP yo diganti HP. Nah, gitu. Kalau nggak percaya tanya perokok itu, ya. Kalau seandainya nggak bisa beli rokok, dikasih permen masih bisa. Tapi kalau kehilangan HP, HP-nya rusak, nggak HP-an, diganti permen, tetap pusing. Hatinya tetap galau. Itu menunjukkan kita sudah ketergantungan, kecanduan, ketagihan, melebihi perokok kecanduan rokoknya. Saya barakofikum. Dampak negatif apa positif? Hah? Negatif. Barakofikum. Yang keberapa itu? Yang pertama tadi apa? Idha'atul waqti. Yang kedua, idha'atul mal. Yang ketiga, ketergantungan, kecanduan. Di bahasa Arabnya apa itu? Kita dari kamus dulu ya. Daripada saya salah nanti, lebih baik saya lihat kamus. Nah, jangan malu untuk tetap ilmiah walaupun melihat kamus. Jangan sok pintar ngomong seolah-olah tahu, ternyata salah. Ketergantungan. Bagus. Iktibat. Kecanduan. Nah, ini yang lebih tepat. Idmanun, pakai dal mim alif padang. Idman. Nah, al-idman kayak mudminul khamar, itu pecandu khamar. Nah, idman hamzah dal mim alif nun, idman itu kecanduan, ketagihan. Waduh, jam 10:30 istirahat, 10 menit ya. Nah, siap insyaallah ya. Ini dampak negatif HP, al-idman ya, mengalami kecanduan, ketagihan dan ketergantungan. Kemudian termasuk dampak negatif media sosial dan HP ialah gangguan tidur. Gangguan tidur ya, jadi menjadi suka apa ini, begadang, melean. Nah, kadang melean. Nah, apa akibat orang yang mengalami gangguan tidur? Sampai nggak bisa tidur, sampai larut malam juga tidur, sampai paginya tidur. Tapi pas mendekati subuh, keok dia. Akhirnya subuhnya 14,
dijamak dengan duhur. Allahul musta'an. Itu menyala. Ada gak dalam bab fikih itu menjamak subuh dengan duhur? Nggak ada. Yang ada itu duhur, asar, maghrib, isya, ya kan? Ini dijamak subuh dengan duhur. Nah, ilmu HP dan medsosnya dipakai untuk ibadah fikih, menjamak subuh dengan duhur. Jadi rata-rata walaupun orang itu mengalami gangguan tidur, itu kalau sudah mendekati subuh keok tertidur dia. Tahu kenapa? Tahu kenapa? Ditiup-tiup seton. Saat-saat itu kondisinya nyaman memang untuk tidur, ya. Nah, seton ikut andil, niup-niup, ya. 6 tawilan, nah itulah lama. Wasoli subha jam'an, itu nanti sholat subuhnya dijamak. Ya, ketika ditegur, kamu kok sholat subuh siang-siang? Lu kan sholat itu bagi yang tak tidur ya ketika bangun, Pak Ustadz. Kapanpun itu ajaran dari Ustadz kami. Oh begitu. Ternyata dia itu tiap hari tertidur tiap hari. Hada bala mubin. Ini namanya petaka yang nyata. Kalau sampai kita meninggalkan sholat subuh, naudzubillah min dzalik, penyakit-penyakit kemunafikan sudah mulai menjangkiti kita. Kenapa kamu nggak sholat subuh dulu baru tidur? Naam, maaf Pak Ustadz, saya mengalami gangguan tidur. Kok bisa? Itu ya soalnya mainan HP sama medsos menyebabkan nggak bisa tidur. Kok bisa? Katanya seru. Banyak masalah, ya. Nah, semakin banyak pertemanan, semakin banyak masalah. Kepikiran macam-macam dia. Termasuk kepikiran pulsanya mau habis. Termasuk kepikiran juga HP-nya agak error, mau ganti nggak punya uang. Ya. Dan lain-lain. Termasuk sinar radiasi HP itu menyebabkan kita bisa mengalami gangguan tidur. Nah, gangguan tidur itu bahasa Arabnya apa? Ya, itu bukan kita artikan secara harfiah, ya. Tapi yang dimaksud gangguan tidur di sini ialah begadang malam, melekan, ya. Karena nggak bisa tidur akhirnya melekan. Diistilahkan dengan gangguan tidur atau begadang malam. Apa bahasa Arabnya begadang malam? Begadang itu sahran, sin ha ra alif nun. Sahrul layali. Nah, itu namanya begadang malam. Begadang malam itu nggak bagus. Kecuali untuk mutola'ah, murajaah, membahas ilmiah dan sholat subuh tetap berjamaah, ya. Nah,
Kalau nggak sholat subuh berjamaah, walaupun murajaah pelajaran, walaupun membahas kajian ilmiah, tapi sengaja mepet subuh kemudian tidur berbahas subuhnya, itu nggak boleh. Nah ini begadang malam untuk main HP, untuk media sosialnya, untuk yang lain-lainnya. Dengan HP-nya tadi sampai bablas tidur subuh, nggak jamaah, sholatnya juga siang dijamak dengan duhur. Ini masya Allah bala umubin, dampak negatif. Sahran, ya dia menjadi terbiasa begadang malam, melekan tanah nggak bisa tidur. Apakah ini sehat? Ini tidak sehat. Secara mental juga nggak sehat, secara fisik juga tidak sehat. Orang yang kekurangan tidur itu akan mengalami banyak penyakit yang tidak disangka-sangka, ya. Nah, taklim yang ngantuk, taklim pada subuh itu nggak cuma ngantuk, tidur betulan sambil duduk, ya kan? Belum waktu duha, belum nanti terus gitu, akhirnya kacau semua. Gara-gara malamnya itu begadang HP-nya. Mengapa kok malam? Internet lebih lancar malam hari daripada siang hari, ya kan? Tuh. Yes. Betul ya? Allah musta'an. Kenapa kau gak begadang siang? Internet remote, sibuk banyak yang pakai, ya kan? Nah, akhirnya dipilih malam. Masya Allah. Baik, barakallahu. Sebetulnya dampak negatif medsos dan HP itu masih banyak. Itu semuanya tadi saya sampaikan yang umum-umum saja. Yang khusus, nah ini menerjang larangan-larangan agama, ya. Yang kelima ya. Nah, dampak negatif medsos dan HP dipakai untuk menerjang larangan-larangan agama. Apa saja yang dilanggar? Banyak. Media sosial dipakai untuk menyebarkan kesesatan, menyebarkan berita dusta. Nah, untuk menjatuhkan harkat dan martabat saudaranya, untuk penipuan. Belum lagi melihat sesuatu yang haram. Nah, leluasa dengan menggunakan media massa dan HP-nya. Naudzubillah min dzalik. Banyak, ya. Nggak usah saya sebutkan satu-satu, ya. Nanti malah dilacak. Ya. Nah, yang jelas haram, ya. Haram. Ittaqillah ya akhi, haram. Ya. Nah, melanggar dan menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, namanya fi'lul munkarat, melakukan kemungkaran-kemungkaran. Musyahadatul munkarat, menyaksikan kemungkaran-kemungkaran pada media sosial dan aplikasi-aplikasi HP yang ada. Waliyadzubillah. Nah, wallahu taala lebih shawab. Insyaallah kita akan masuk sesi yang kedua, ya, dengan tema dampak-dampak positif medsos dan HP. Ada sisi positifnya kok. Nah, jadi sesuatu itu ada yang punya sisi negatif, ada yang punya sisi apa ini? Positif. Supaya
kita bisa menggunakan media sosial tadi dan HP tadi untuk hal-hal yang positif, sekaligus adab-adab dalam menggunakan HP. Insyaallah akan saya sampaikan pada sesi yang kedua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.